Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita kedatangan Letnan Kolonel Daniel Davis, yang telah menerima banyak medali atas pengabdiannya di militer, tetapi juga penerima Eisenhower Prize for Truth Telling, karena berani berbicara tentang bagaimana pernyataan publik AS dan NATO mengenai perang di Afghanistan bertentangan dengan apa yang sebenarnya ia lihat di lapangan. Dengan kata lain, membongkar kebohongan. Dan saya sangat senang Anda terus melakukannya. Jadi, selamat datang kembali di program ini. Terima kasih, Profesor. Stab Munelli Ford. Jadi saya rasa, seperti kebanyakan orang di dunia, Anda juga cukup terkejut dengan cuitan atau unggahan Truth Social dari Trump ini. Baru-baru ini dia memposting beberapa pernyataan yang menarik. Dia membuka dengan pernyataan bahwa dia sekarang akhirnya memahami konflik ini. Apa? 7 atau 8 bulan setelah masa kepresidenannya. Dan sekarang memahami konflik antara Rusia dan Ukraina. Dia tampaknya telah merangkul sisi Joe Biden dalam dirinya dan mengumumkan bahwa Ukraina bisa memenangkan perang, merebut kembali semua wilayah, bahkan menyarankan bahwa mereka bisa mengambil wilayah Rusia. Jadi, Rusia itu hanya macan kertas. Sekarang saatnya Ukraina bertindak. Maksud saya, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Mengubah sikap. Anda tahu sejujurnya, Anda harus mundur sedikit dan melihat semuanya dalam konteks. Dan kepercayaan dirinya saat itu, ketika dia berkata, ya sekarang saya sudah mengerti semuanya. Nah, itu sama persis dengan yang dia katakan. Saya ingin bilang itu sekitar Mei 2023. Ketika dia masih menjadi kandidat Trump. Dia sedang diwawancarai oleh sebuah tabloid Inggris, dan mereka bertanya, bagaimana dengan perang Rusia-Ukraina? Dan dia berkata, oh, saya bisa menyelesaikan itu dalam 24 jam. Dan dia tidak hanya membuat pernyataan itu, dia kemudian memaparkan alasannya, dan dia sangat spesifik. Dia berkata, saya mengerti situasinya. Saya kenal Zelensky, saya kenal Putin. Saya paham apa yang dipertaruhkan di sini. Saya mengerti sisi keuangannya. Dan itu bahkan tidak akan sulit. Itu akan mudah. Ini sesuatu yang bisa saya lakukan. Jadi dia sudah menyampaikan sebelum dia menjabat bahwa dia kutip, tahu situasinya dan para pemainnya. Dan tentu saja kamu tahu semua yang terjadi sejak saat itu. Juga, mungkin sekitar seminggu yang lalu Presiden Trump berkata, saya baru saja menemukan bahwa Eropa membeli minyak dari Rusia. Betapa gilanya itu, katanya. Dan maksud saya, itu membuat saya terkejut karena saya berpikir, apa maksudmu kamu baru mengetahuinya? Bahkan, dalam salah satu wawancara dia berkata, saya menangkap mereka dan kemudian mengumumkannya secara terbuka. Dan saya berpikir, ini sebenarnya bukan rahasia, bahkan sudah menjadi pernyataan terbuka sejak lama. Ini sudah sering dibahas tentang kerentanan dan keanehan melawan seseorang melalui proksi di satu sisi, tapi membeli minyak mereka dan membayarnya di sisi lain. Itu memang aneh. Tapi Anda lihat inilah yang terus dikatakan Trump, dan sekarang dia ingin Anda percaya, sekarang saya mengerti situasinya, padahal sebelumnya tidak. Dan tentu saja, berdasarkan apa yang dia katakan setelah itu, tidak ada bukti bahwa dia benar-benar memahami hal-hal yang terlibat dalam masalah ini. Jadi ketika dia kemudian membuat pernyataan tentang apa yang bisa dilakukan Ukraina, mungkin yang lebih penting dalam unggahan Truth Social-nya adalah apa yang tidak dia katakan. Dia tidak mengatakan, saya akan memberlakukan sanksi tambahan terhadap Rusia. Dia sudah lama mengancam hal itu, atau sanksi sekunder dan tarif terhadap Tiongkok, India, Brasil, negara lain, atau bahkan anggota Uni Eropa yang sebenarnya membeli minyak. Dia tidak mengatakan itu sama sekali. Dia tidak berkata, paket baru senilai 61 miliar, seperti yang dilakukan Joe Biden. Dia berbicara tentang sisi dalam dirinya yang seperti Joe Biden. Setidaknya, Biden memiliki paket di tahun terakhir masa jabatannya. Trump, sejauh ini, satu-satunya hal yang dia lakukan hanyalah 2 paket senilai $500 juta, secara harfiah itu saja sejak dia menjabat. Sekarang dia mengatakan, mungkin akan memberikan sekitar $1 miliar per bulan untuk amunisi dan senjata dan sebagainya, selama 10 bulan ke depan.
yang hanya sebagian kecil dari apa yang dilakukan Biden, yang pada kenyataannya pun tidak memberikan perbedaan di medan perang. Jadi Anda bisa saja mengatakan, ya, Ukraina bisa kembali ke perbatasan tahun 1991 dan bahkan mungkin masuk ke Rusia. Semua itu. Tapi tidak ada cara untuk melakukannya. Jadi, dia belum mengambil tindakan apapun yang bahkan secara nominal bisa membantu, seperti soal keuangan. Dan tentu saja menurut saya itu sebenarnya juga tidak akan membantu, tapi dia juga tidak melakukan itu. Jadi itu tidak mengubah dinamika apapun untuk Rusia, bahkan tidak membuatnya lebih sulit bagi mereka. Dan dia juga tidak melakukan hal baru untuk membantu pihak Ukraina. Jadi situasinya tetap seperti apa adanya. Dan saya pikir jika Anda menonton wawancara Fox di Bret Baier dengan Zelensky tadi malam, saya rasa Zelensky menyadari hal itu. Karena mereka menanyakan apakah dia terkejut dengan pengumuman tersebut. Dia bilang iya. Tapi dalam jawabannya, dia tidak bilang, saya sangat antusias dengan itu. Dia hanya berkata, ya, masih banyak masa-masa sulit di depan. Dan Anda tahu, kami harus mendapatkan lebih banyak dukungan, dan sebagainya. Nateries was an empowered, the hard to rear birth transcript. Selalu ada banyak omong besar, dan hal yang sama terjadi dengan ancaman tarif. Itu menjadi sasaran empuk jika Anda hanya menggunakan kata-kata besar untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Namun kemampuan untuk mencocokkan kata-kata dengan tindakan itu tidak benar-benar jelas. Karena seperti yang Anda katakan, dia bilang akan memberlakukan sanksi sekunder yang melumpuhkan untuk menghancurkan ekonomi Rusia. Tapi pertama-tama, Eropa yang harus melakukannya, yang pada akhirnya akan menjadi bunuh diri ekonomi bagi Eropa. Dia bilang sudah saatnya Ukraina melakukan serangan balik dan merebut kembali semua wilayah. Namun, Eropa yang akan memasok senjatanya. Dan kemudian, Anda harus menembak jatuh jet Rusia jika mereka mendekati atau memasuki wilayah udara Anda. Namun, kami mungkin tidak akan memberikan dukungan apapun. Itu tergantung pada situasinya. Maksud saya, ada banyak keributan tanpa komitmen yang jelas. Jika saya duduk di London atau Paris atau bahkan Kiev dan mencoba melihat bagaimana kebijakan saya harus disesuaikan berdasarkan apa yang dikatakan Trump, saya mungkin akhirnya tidak banyak bergerak sama sekali. Menurut saya, salah satu pesan utama yang muncul dari hal ini justru sebaliknya, yaitu, perang sedang kawal oleh sopo, tetapi tumamiannya dengan berasa, seolah-olah seorang pejuang memberikan dukungan penuh. Paris key justi sesuatu di sana. Ya, benar. Dan Anda tahu, ini menarik. Bahkan dalam isu yang Anda angkat tentang jaminan keamanan, Trump juga menghindar dari itu. Karena dia bilang, ya, itu sesuatu yang akan kita bahas setelah konfliknya selesai. Dan jika Anda belum memutuskan itu sampai konfliknya selesai, maka Anda bahkan tidak tahu bagaimana konflik itu akan berakhir. Dan itu pasti akan berdampak pada apakah Anda akan memberikan jaminan keamanan jika pihak ini kalah. Dan tentu saja, itu adalah pihak utama. Jadi, Anda tahu, saya katakan pada Anda, Glenn, saya rasa Anda harus mempertimbangkan bahwa ini hanyalah cara Trump untuk menghindar. Alih-alih langsung berkata, saya akan mundur, yang akan membuatnya terbuka bahwa dia meninggalkan Ukraina, tidak melakukan apa-apa, dan kalah, karena itulah yang akan disalahkan padanya. Sebaliknya, seolah-olah dia mencoba menggunakan kata-kata untuk membuatnya terdengar seperti, tidak, saya sudah memberi mereka izin untuk masuk ke Rusia sendiri. Dan jika mereka tidak bisa melakukannya, itu bukan salah saya. Kami memberi mereka beberapa senjata, dan NATO juga memberi mereka beberapa senjata. Jadi pada dasarnya, ini untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab atau ancaman tuduhan di kemudian hari. Tapi dasarnya sudah jelas. Dan saya pikir, seperti yang Anda katakan, Anda berbicara tentang London, Paris, Berlin, Kiev. Saya rasa mereka paham. Saya rasa mereka menafsirkannya dengan benar, karena mereka melihat, kamu tidak memberikan apapun lagi ke tanganku, lalu kamu menyuruhku masuk ke sarang singa tanpa bantuan tambahan. Dan itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik.
Nah, dia juga menyarankan agar Ukraina menyerang wilayah Rusia. Dan untuk tujuan ini, mereka akan mendapatkan semua senjata yang mereka butuhkan. Tapi kali ini tanpa batasan apapun, seperti yang diberlakukan Biden. Ini cukup penting karena jika mereka menggunakan rudal jarak jauh, jika ini dioperasikan oleh orang Amerika, mereka menggunakan intelijen, penargetan, dan satelit Amerika. Rusia akan menganggap ini sebagai serangan Amerika. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Karena setelah itu, Lindsey Graham muncul di TV. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia sangat bersemangat. Kali ini, kita benar-benar akan menghancurkan dan membawa kematian serta kehancuran ke Rusia. Kita akan memberikan semua senjata, tidak ada lagi batasan. Maksudku, apakah ini hanya Trump asal bicara, atau kamu melihat ada sesuatu yang sedang direncanakan? Ya, menurut saya ini adalah Lindsey Graham yang asal bicara. Itulah yang terjadi. Ini adalah apa yang dia inginkan terjadi. Anda mungkin ingat awal musim panas ini ketika ada laporan bahwa Trump akan mengeluarkan sanksi sekunder berat terhadap Tiongkok, India, dan Brasil. Bahwa pada hari Minggu sebelumnya, Lindsey Graham tampil bersama salah satu rekannya di Senat Blumenthal. Dan dia menunjukkan kegembiraan dan antusiasme yang sama. Bermeriti sanksi yang sangat berat. Kita akan menghancurkan ekonomi Rusia dan semua bahasa yang sangat hiperbolis seperti itu. Namun hari Senin, Trump bantah kembali mertua PU. Saya rasa itu terjadi saat dia membuat pengumumannya, yang seperti kita tahu, cukup suam-suam kuku tentang apapun. Itu lebih banyak kata-kata daripada tindakan nyata. Dan Graham juga agak diam setelah itu, tidak memberikan komentar apapun. Jadi saya pikir dia percaya ya, sekarang kita akhirnya akan melakukannya. Tapi sekali lagi, bahkan dia harus melihat dengan cermat isi unggahan di Truth Social itu. Karena tidak ada apapun di sana tentang sanksi baru. Tidak ada, dan tidak ada juga tentang sistem demilitarisasi atau amunisi di luar yang sudah disetujui atau sedang dibahas. Jadi kita harus bertanya-tanya, apakah dia benar-benar paham bagaimana perang itu berjalan? Dan saya tidak mengatakan, berapa? Sam. Ini pertanyaan yang sungguh-sungguh. Karena jika dia berpikir, pertama, bahwa sanksi-sanksi itu akan berhasil sama sekali dan tidak menjadi, seperti yang kamu katakan, bunuh diri ekonomi bagi pihak yang menerapkannya. Dan bahwa sanksi itu juga akan memiliki efek yang diinginkan untuk memaksa Tiongkok, Brasil, atau India meninggalkan Rusia. Maksud saya, itu benar-benar tidak masuk akal. Tidak peduli tekanan apa yang sebenarnya mereka hadapi, mereka jelas tidak akan tunduk pada apapun yang diperintahkan Washington kepada mereka. Apalagi jika itu merugikan diri mereka sendiri dan merugikan jangka panjang mereka dalam hal isu geopolitik. Mereka justru melakukan kebalikannya. Mereka bertanya-tanya seberapa jauh lagi mereka bisa mendukung mitra Rusia mereka untuk memperkuat posisi bersama mereka melawan pihak kita di sini. Dan gagasan bahwa kamu bisa memiliki sanksi ekonomi yang akan menyebabkan mereka lebih menderita daripada kamu, yang akan mengubah perilaku mereka, padahal timur berhasil memperfokus war. Itu sama sekali tidak realistis. Dan Anda bisa melihat kembali 3,5 tahun perang ini yang belum memaksa. Apakah Anda berbicara tentang Iran atau Rusia, bahkan sejak 2014 sebenarnya? Dan semua sanksi yang telah mereka terapkan tidak pernah memaksa Rusia untuk mengubah kebijakannya. Dan mengapa Anda berpikir hal itu akan terjadi sekarang cukup mengkhawatirkan, karena tampaknya dia memang berpikir demikian. Lalu, dari segi militer sendiri, semuanya bermuara pada dua hal utama, dan urutannya. Yang pertama adalah jumlah personel, dan yang kedua adalah kapasitas industri. Dan jika Anda tidak memiliki cukup personel, maka hampir tidak ada artinya berapa banyak tank, amunisi, rudal, dan perlengkapan lain yang Anda miliki, jika Anda tidak punya cukup orang untuk menggunakannya. Jika Anda tidak punya cukup orang untuk mempertahankan wilayah atau, dalam skenario terbaik, merebut wilayah. Anda harus memiliki sejumlah besar pasukan yang terlatih dengan baik dibandingkan dengan jumlah yang dimiliki pihak lawan.
Dalam hal ini, Rusia memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah personel, dan mereka juga memiliki keunggulan mutlak untuk masa mendatang dalam kapasitas industri. Jadi, dalam perang yang mengandalkan kelelahan seperti ini, Rusia megang semua kartu utama, dua yang paling besar di antaranya. Selain itu, Anda bisa menambahkan hal-hal lain seperti jumlah drone yang mereka miliki, kapasitas manufaktur, pesawat, bom luncur, rudal pertahanan udara, semua itu. Mereka memiliki lebih banyak di setiap kategori dibandingkan Ukraina, baik yang dimiliki maupun yang bisa didapatkan. Jadi, seharusnya tidak ada ruang untuk optimisme, baik secara militer maupun ekonomi. Namun, itulah yang kita katakan secara terbuka. Ya, saya melihat Menteri Luar Negeri Hongaria yang omong-omong, Hongaria adalah pendukung besar Trump. Mereka sepertinya tidak bisa berhenti memuji dia. Tapi bahkan Menteri Luar Negeri Hongaria hari ini menyatakan bahwa jika AS menuntut mereka menghentikan impor minyak dari Rusia, maka mereka akan menolaknya. Jadi bahkan, ini Hongaria, negara kecil yang bisa ditekan, diancam, dan mereka sudah sangat pro-Trump, tapi bahkan mereka akan menolak. Gagasan bahwa bisa memaksa Tiongkok Beijing untuk tunduk sangat bodoh. Apalagi Tiongkok tahu bahwa mereka ada di target busnya. Jadi, itu tidak masuk akal. Tapi India baru saja menunjukkan bahwa mereka tidak akan diperlakukan seperti negara Eropa. Mereka akan melawan. Tapi saya rasa inilah alasan saya ingin bertanya, yang sebenarnya sudah Anda bahas sebagian. Perbedaan antara kemauan politik dan kemampuan. Karena di Eropa, asumsinya selalu bahwa Amerika memiliki sumber daya yang tak terbatas. Jika hanya soal kemauan politik untuk menghancurkan Rusia, tentu saja Washington bisa melakukan. Tapi sebenarnya, berapa banyak sebaik-baik yang tersedia untuk sekarang. Kan Biden sendiri, di akhir masa jabatannya, mengkawinkan ini sebanyak dia memberi lagi persenjataan untuk dikirim. Benar, ya. Anda mungkin ingat, cukup terkenal, Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional, mengatakan, "Dengar teman-teman, kita sendiri tidak punya cukup rudal pertahanan udara untuk dikirim. Alasan kita belum memberikannya adalah karena kita memang tidak punya untuk diberikan." Dia mengatakan itu menjelang akhir, saya ingin bilang itu Desember 2024. Lalu ada Marco Rubio, saya rasa dalam kesaksiannya di Senat pada awal tahun, setelah dia dikonfirmasi, "Damt besems, etwar, lad, efter stefsepfer, juret oblaa. Waar de beortheth. It was duward. That do the onbund emptifin." Dan tentu saja, saya pikir itu bahkan sebelum saat itu, kami telah mengeluarkan banyak sumber daya di Laut Merah untuk mencoba meredam dan menekan Houthi secara militer yang tidak berhasil, atau selama apa yang disebut Perang 12 Hari Besar-besaran dengan Iran yang kami bantu dukung. Kami sendiri melakukan serangan, dan kami juga membantu Israel dengan banyak rudal, terutama rudal pertahanan udara, kan ada boy dapper tel trank berangseling derug non-shrine selama periode waktu itu. Dan sekarang, ada paket senjata baru senilai 6 miliar yang sedang dipersiapkan untuk Israel. Dan mereka akan meminta banyak kategori yang sama. Dan memang persediaannya cukup untuk dibagikan. Saya bahkan tidak tahu dari mana Anda akan mendapatkan paket 6 miliar dolar ini tanpa benar-benar menurunkan kapasitas Amerika di bawah level yang sudah ada sekarang. Kita harus lihat dulu apakah itu semua untuk produksi di masa depan dan sebagainya. Tapi meskipun begitu, basis industri kita sangat terbatas. Jadi jika Anda mengalokasikan 6 miliar dolar ke Israel, meskipun semuanya untuk produksi di masa depan, itu adalah permainan nol sum. Artinya, Anda tidak memproduksi untuk mengisi kembali persediaan kita sendiri atau menyediakan kapasitas tambahan untuk Ukraina jika perang ini entah bagaimana berlangsung selama bertahun-tahun. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan ini. Jadi semua ini hanya retorika. Nilainya sama saja dengan tinta yang digunakan untuk menulis postingan di Truth Social itu.
Tapi unggahan di Truth Social itu, maksud saya, seringkali saya cenderung mengabaikannya sebagai retorika atau hanya cara Trump berbicara. Tapi banyak dari itu sebenarnya sudah hampir gila. Maksud saya, cara dia menyebut Rusia sebagai macan kertas, Ukraina sebagai pihak yang menang. Apakah kita benar-benar akan kembali ke narasi ini, bahwa Rusia sedang dalam situasi putus asa? Karena kamu benar, ada hal-hal mendasar yang terlibat di sini, dan itu tidak bisa diubah, serta tidak sulit untuk dipahami. Maksud saya, banyak hal yang bisa dihitung secara langsung. Tapi ada lapisan kekhawatiran tambahan yang seharusnya kita semua miliki di pihak kita, yaitu kita harus menafsirkan kata-kata yang diucapkan Trump. Kita harus memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, apa hal-hal mendasarnya, bagaimana perhitungannya, dan sebagainya. Lalu kita harus menginterpretasikan semuanya. Dan itu adalah situasi yang berbahaya, karena bagaimana jika saya menafsirkannya berbeda dari maksud Trump, atau amit-amit, Rusia menafsirkannya dengan cara yang berbeda, dan mereka berpikir sesuatu yang lain. Itu bukan cara yang baik untuk menjalankan urusan. Seluruh gagasan tentang teori orang gila, di mana mereka tidak tahu apa yang sebenarnya Anda pikirkan sehingga Anda bisa mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, itu tidak berlaku di sini. Izinkan saya menyingkirkan itu. Ini adalah teori kegilaan, karena Anda tidak tahu apa maksud mereka, dan Anda dibiarkan mencoba menebaknya sendiri. Dan jika Trump bermaksud X, Y, dan Z, tetapi pihak lain menafsirkan A, B, C, maka Anda punya masalah. Jadi ada hal yang bisa dikatakan tentang keterbukaan, kejujuran, dan bersikap jujur terhadap apa yang Anda katakan. Anda bisa mengungkapkan sesuatu dengan bahasa diplomatik, tetapi Anda tidak bisa bersikap munafik dan berbicara aneh, seperti yang baru saja Anda sebutkan tentang kemenangan, tentang macan kertas, semua hal itu. Itu tidak rasional dan sama sekali tidak berhubungan dengan kebenaran, serta tidak membantu keamanan internasional atau menyelesaikan masalah ini. Itulah sebabnya, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Anda, Rusia mungkin akan menafsirkan dan merespons hal ini? Karena seluruh teori Madman Nixon didasarkan pada gagasan bahwa kekuatan besar lain, terutama Uni Soviet, tidak akan bisa terlalu banyak menguji atau memprovokasi Amerika Serikat. Karena ada ketakutan bahwa Anda tidak pernah tahu bagaimana AS akan bereaksi. Sekarang, Trump mewujudkan sebagian dari hal ini. Maksud saya, jika saya menjadi penasihat Moskow, saya akan mengatakan, berhati-hatilah. Kita tidak tahu. Dia bisa bereaksi dengan cara yang sangat tidak terduga. Tapi, jika Rusia memang tidak bisa mundur dari hal ini, jika mereka menganggap ini sebagai ancaman eksistensial, dan sekarang mereka sedang menang, itu berarti mereka sedang mengeliminasi ancaman eksistensial. Beberapa pernyataan gila dari Trump tidak akan membuat mereka tiba-tiba menyerah atau mundur. Jadi Rusia pasti harus merespons hal ini dengan cara tertentu, yang dapat menyebabkan eskalasi. Amusab Kep. Menurut saya, Glenn, mereka hanya akan mengangkat bahu. Saya rasa mereka hanya akan berkata, itu menarik, lalu tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang berbeda. Saya tidak berpikir mereka akan mengubah tindakan apapun. Saya rasa mereka punya rencana yang sangat jelas, metodis, terorganisir, dan didukung sumber daya tentang bagaimana mereka akan mengakhiri perang ini. Saya pikir mereka sudah menyadari sejak beberapa bulan lalu bahwa harapan Trump bisa masuk dan mengatur serta mengoordinasikan semacam penyelesaian negosiasi. Mereka sudah memberikan semua kesempatan yang ada. Mereka berharap itu akan berhasil, tapi saya rasa mereka tidak pernah benar-benar mengandalkannya. Dan sekarang saya rasa mereka baru saja mengatakan, oke, di sini tidak ada rencana, tidak ada kemampuan. Trump tidak bisa mewujudkannya. Jadi saya pikir mereka berkata, kalau begitu kita yang harus mewujudkannya. Kita akan mencapai tujuan kita di medan perang. Putin mengatakan itu kurang dari sebulan yang lalu. Di Beijing sebenarnya. Secara spesifik, dia berkata, kami masih menginginkan penyelesaian melalui negosiasi, tapi kami siap untuk menang di medan perang.
Saya rasa itulah yang akan terus mereka lakukan, karena Trump tidak mengatakan apapun di sana yang akan mengancam Rusia dengan sesuatu yang baru, seperti kami akan memberikan rudal jelajah Tomahawk ke Ukraina, yang bisa saja berisi hulu ledak nuklir atau semacamnya. Saya akan memberikan jaminan keamanan, atau kami sedang mempertimbangkan untuk menambah pasukan kami ke wilayah ini. Apapun itu akan berbeda. Itu adalah sesuatu yang mungkin harus mereka tanggapi. Tapi kenyataannya, semuanya hanya kata-kata di sebuah unggahan. Dan kata-kata itu tidak berarti ada tindakan dari Amerika Serikat. Hanya sekadar, Ukraina bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan saya mendukung apapun yang akan mereka lakukan. Tapi Ukraina tidak bisa melakukan hal-hal itu. Jadi tidak ada artinya. Jadi menurut saya, hal ini hanya akan semakin meyakinkan Rusia bahwa satu-satunya jalan adalah kemenangan militer di pihak mereka. Itulah sebabnya bahasanya sangat membingungkan. Karena ketika dia membuat pernyataan bahwa Eropa seharusnya menembak jatuh jet-jet Rusia, bagi saya, itu terdengar seperti hampir menyatakan perang. Tapi kemudian, di detik berikutnya, ketika dia ditanya, apakah Anda akan mendukung Eropa jika mereka melakukan ini? Dia berkata, yah, kita lihat saja nanti. Maksud saya, ini berarti kita tidak akan mendukung sekutu NATO. Dia memuji mereka karena membayar bagian mereka secara adil. Dan Anda tahu, menjadikan ini sebagai sesuatu yang transaksional. Tapi tiba-tiba, ini berubah dari ancaman kepada Rusia menjadi hampir seperti peringatan kepada orang Eropa bahwa, Anda tahu, kalian tidak bisa mengandalkan kami. Kalian mungkin harus sendiri. Maksud saya, ini tiba-tiba mengubah segalanya. Jadi sangat sulit untuk melihat siapa sebenarnya yang sedang dia sindir pada saat itu. Meskipun saya ingin menekankan bahwa Traktat Washington sendiri, seperti Deklarasi Pasal 5, tidak pernah tentu saja berarti perang otomatis. Itu tidak pernah berarti keterlibatan otomatis bagi negara anggota manapun, bahkan Amerika Serikat sekalipun. Setiap negara akan menganggap serangan terhadap satu negara sebagai serangan terhadap semua. Dan semua orang selalu lupa bagian akhirnya, terutama di AS. Setiap parlemen atau badan legislatif nasional kemudian, Yuri Smor, and that Mrs. stang forth an important bedor. Jadi bahkan sebelum semua ini, baik saat membicarakan Obama maupun Biden, yang keduanya adalah internasionalis besar, mereka pun akan berkata, baiklah, sebelum kita terjun ke dalam perang, kita akan memastikan dulu bahwa itu memang demi kepentingan nasional kita. Itu adalah salah satu poin penting dalam pembentukan Traktat Washington pada tahun 1949, dan seterusnya. Jadi semua negara memang ingin memiliki fleksibilitas itu. Tapi selama bertahun-tahun kita seolah-olah mengubahnya menjadi serangan terhadap satu berarti serangan terhadap semua. Dan karena itu kita semua berperang. Padahal sebenarnya tidak pernah seperti itu. Apalagi di bawah Trump. Ya, itu menyarankan semua orang harus mengambil tindakan. Tapi seperti yang saya katakan, bahkan secara spesifik menyebutkan, termasuk kekuatan militer jika diperlukan. Jika itu bersifat wajib, Anda tidak perlu mencantumkan hal itu di sana. Jadi tidak. Menurut saya semuanya sudah jelas, tapi cara itu didefinisikan ulang, atau karena Anda tahu, sebelum akhir Perang Dingin, tidak ada yang mempertanyakannya. Maksud saya ya, itu memang sudah ada. Itu selalu menjadi faktor. Tapi jika Uni Soviet menyerang salah satu anggota, dan tentu saja jika serangannya meluas, itu akan menjadi ancaman eksistensial bagi semua. Hampir bisa dipastikan semua orang akan melakukan hal yang sama. Masalahnya, ini bukan lagi Perang Dingin. Itu juga bukan Uni Soviet lagi. Dan sekarang, gagasan bahwa tentara merah Rusia akan menguasai seluruh Eropa terdengar tidak masuk akal, karena banyak alasan praktis. Jadi sekarang, negara-negara berkata, saya tidak mau terlibat dalam perang bodoh yang sebenarnya tidak saya anggap mengancam saya, berbeda dengan Uni Soviet dulu, yang mungkin mengancam seluruh benua. Sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Dan banyak orang, terlepas dari retorika yang ada,
sebenarnya menyadari hal ini di balik layar. Jadi sekarang, mereka akan jauh kurang antusias untuk terlibat dalam konflik jika sesuatu terjadi. Misalnya saja di Rumania atau Polandia, atau insiden seperti pelanggaran wilayah udara atau apapun. Jika sampai terjadi penembakan jatuh pesawat, Anda tidak akan melihat banyak negara atau semua negara Eropa langsung berkata, ya, mari kita berperang dengan Rusia. Bahan, Jerizut et Siristabiat Mad Spakdilin. Nomi aralithan carried for its munito amits ice that do wall nor command tall. Have a firm enough understanding of. Well, I'm thinking that in the past. Ya, saya berpikir bahwa di masa lalu, setiap kali Ukraina tampak kesulitan atau kalah, NATO selalu merespons dengan meningkatkan eskalasi, mengirimkan senjata yang lebih kuat dalam jumlah besar. Dan ya, saya sudah berpendapat cukup lama bahwa saat kita tampaknya memasuki tahap akhir dan kita melihat garis depan Ukraina runtuh, mereka tidak mampu mengisi kembali pasukan karena semakin banyak korban yang jatuh. Tampaknya dapat diprediksi bahwa negara-negara NATO harus kembali meningkatkan eskalasi dengan cara yang sangat berbahaya, tetapi belum jelas bagaimana caranya. Dan saya pikir itu akan berbahaya, mengingat tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan personel. Dan juga, kita sebenarnya tidak punya banyak senjata lagi. Jadi saya menunggu seseorang menjadi sangat putus asa dan melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Dan saya rasa dalam konteks inilah saya melihat komentar Trump dengan sedikit kekhawatiran. Karena cara media di Barat dan Ukraina menafsirkannya adalah, ya, Trump sekarang kembali di pihak kita. Yang saya sendiri tidak yakin maksudnya apa. Tapi saya kira itu berarti perang dengan Rusia. Itu yang saya pikir Trump maksudkan, tapi secara praktis itu tidak akurat. Dan menanggapi poin Anda, semua hal yang kita lakukan di masa lalu, maksud saya bisa berargumen, dan tampaknya Anda juga. Masing-masing dari hal itu, secara independen, saya bisa jelaskan mengapa itu tidak akan memberikan perbedaan di medan perang. Sekali lagi, karena alasan yang sangat mendasar. Tapi itu terdengar bagus, terlihat bagus di atas kertas, dan seolah-olah ya, Anda membicarakan 7 unit artileri pada awalnya. Lalu, oke, situasi ATAK-MS dan HIMARS, lalu tank, Anda tahu, Challenger dan IMX-10 dari Prancis dan semua itu. Semua orang, karena itu adalah platform dengan profil tinggi, berpikir pasti itu akan buat perbedaan, atau pasti senjata jarak jauh akan berpengaruh. Akhirnya, kami benar-benar bertindak tegas. Namun itu sama sekali tidak membawa perubahan, dan sejak awal sudah jelas memang akan seperti itu. Masalahnya sekarang, Anda sudah tidak punya lagi platform-platform tersebut. Anda benar-benar sudah memberikan segalanya, termasuk F-16, dan itu tidak memberikan dampak apa-apa. Sekali lagi, karena alasan yang sudah bisa diprediksi. Jadi sekarang, apalagi yang bisa Anda lakukan selain berjuang untuk Ukraina dan mengirim pasukan Anda ke sana? Saya rasa sekitar sebulan yang lalu, Pak Bell dari Sky News mengatakan, mari kita lihat koalisi negara-negara yang bersedia, pasukan penjamin ini. Jika nantinya ada semacam perjanjian damai dan pasukan Eropa yang akan menjalankannya. Dia berkata, dari mana pasukan itu akan datang? Ini untuk pasukan penjaminan. Dan dia mengatakan, jika Anda mengambil Prancis dan Inggris dan menggunakan hampir seluruh pasukan yang bisa mereka kerahkan, itu hanya akan memenuhi sekitar 20% dari jumlah pasukan yang dibutuhkan hanya untuk pasukan penjaminan. Sekarang, jika kita berbicara tentang kekuatan tempur, seperti benar-benar pergi berperang melawan Rusia, itu jelas hanya sebagian kecil saja. Jadi menurut saya, apapun yang diinginkan Macron, Merz, Starmer, dan Ursula von der Leyen, apapun keinginan mereka, Kaja Kallas, Anda tahu, mereka yang tampaknya senang dengan kemungkinan konflik dengan Rusia, mereka tetap melihat spreadsheet mereka sendiri, dan menyadari, ya kita memang tidak punya itu. Jadi, mengapa mereka akan mengambil tindakan? Seberapapun besar kebencian mereka terhadap Rusia. Jika mereka berpikir, jika kita memulai ini, kita tidak bisa menyelesaikannya. Dan kita bisa berada dalam kondisi yang lebih buruk. Bahkan bisa jadi kota-kota kita yang hancur.
bukan kota-kota Ukraina ini. Saya rasa mereka tidak akan melakukan itu. Saya pikir mereka tidak akan melakukan hal bodoh, murni karena alasan kepentingan diri sendiri. Jadi saya rasa Zelensky mungkin menyadari hal itu, dan mungkin mereka bahkan memberitahunya diam-diam. Ini menurut saya, dan saya rasa kamu juga tadi mengatakannya. Rasanya kita sekarang sedang memasuki babak akhir, dan tidak ada lagi kartu yang bisa dimainkan. Now, and there's no more cards to play. Well, that would be my last question because Itu akan menjadi pertanyaan terakhir saya, karena berada di Eropa, seseorang mendapat kesan bahwa pemerintah di sini sudah tidak terlalu pandai menjaga kepentingan sendiri. Hal utama tampaknya adalah menunjukkan loyalitas buta kepada Trump dengan harapan Amerika Serikat tidak akan meninggalkan kita. Tapi, bagaimana menurut Anda dengan Eropa yang belakangan ini semakin meningkatkan retorika? Karena pertama-tama kita punya isu tentang Rusia yang mengacaukan sinyal penerbangan von der Leyen. Anda tahu, ini seharusnya menjadi ancaman besar, dan ternyata itu hanyalah aksi propaganda palsu. Benar-benar 100% sudah terbantahkan. well, definitely 100% disproven. But then we had the drone attacks on Poland and Tapi kemudian terjadi serangan drone di Polandia, dan orang-orang Eropa sangat kecewa karena Trump tidak menanggapi Rusia dengan lebih tegas terkait hal ini. Namun tentu saja, ternyata itu bukan serangan. Bahkan Polandia mengonfirmasi bahwa tidak ada hulu ledak, dan Rusia membantah terlibat dalam kejadian tersebut. Lalu ada juga jet-jet Rusia di atas Estonia. Lagi-lagi, tidak ada bukti. Rusia membantahnya. Dan sekarang, kemarin, ada drone-drone di atas Denmark dan Norwegia. Tetap kapakain hiu. Tadoli si Norwegia, stem medokam emastan aristapti yang units di drone. Isi duth, nama seva. a drone, so it doesn't seem like the evidence is in place. While in Denmark, the rhetoric is Sementara di Denmark, retorikanya, ya di seluruh media Eropa, kami tidak bisa mengesampingkan bahwa ini adalah ulah Rusia, yang sebenarnya tidak berarti apa-apa. Itu berarti kamu tidak bisa mengesampingkan ini, atau alien juga, atau bahkan Zelensky sendiri. Maksud saya, itu benar-benar tidak ada artinya. Tapi mungkin ini palsu, mungkin ini nyata. Mungkin Rusia mencoba membawa konflik ke Eropa, seperti halnya Eropa mencoba membawanya ke Rusia. Tapi bahkan jika ini palsu, Basinteri Fort Laska, Aswilasa meningkatkan dan besarkan konflik ini nets konflikfi. Yuhau, tu oprad, for akan meraisam great uphold sana. Bagaimana kami menjelaskannya? Karena saya dapat mengerti. How do you explain it? Because I don't I understand. do have an idea, and I'll tell you, my operating theory is Saya memang punya sebuah gagasan, dan akan saya katakan, teori operasional saya, dan ini mungkin lebih berlaku untuk Amerika Serikat daripada Eropa, tapi jelas dengan derajat yang berbeda di keduanya, adalah bahwa kita terus berpikir seolah-olah ini tahun 1991 lagi. Kita terus berpikir bahwa kita yang mengendalikan segalanya, bahwa Rusia adalah negara yang sudah usang, bahwa Tiongkok masih negara dunia ketiga, dan bahwa kita benar-benar bisa melakukan apapun yang kita mau. Lalu masuk ke tahun 90-an, di mana NATO terus maju, lalu ke awal 2000-an, di mana Rusia marah tentang banyak hal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita terus melaju, dan seterusnya. Kita melakukan apapun yang kita inginkan. Kita tidak peduli apa yang Rusia katakan atau lakukan, atau hal-hal semacam itu. Dan tidak pernah ada konsekuensi apapun untuk itu. Begitulah kira-kira keadaannya. Tapi sekarang, ini bukan tahun 1990 lagi. Ada Tiongkok yang kuat dan terus berkembang, baik secara ekonomi maupun militer. Lalu akibat tindakan kita sendiri, sekarang Rusia jauh lebih kuat secara militer dibandingkan tahun 2022. Jadi itu sama sekali tidak membantu kita. Dan itu terjadi karena reaksi terhadap kebijakan kita sendiri di sini. Tapi secara mental kita belum sampai ke sana. Seperti yang saya katakan tadi, kita masih melihat lembar data. Atau mungkin kita bahkan tidak melihat lembar data. Atau kita hanya tidak percaya dengan apa yang kita lihat. Dan kita masih berpikir, ya, kalau kita bicara cukup keras, kalau kita bertindak cukup sekarang, mungkin akhirnya Rusia akan takut juga. Jadi menurut saya ini seperti keputusasaan, bermain kartu untuk terlihat tegas dan berkata, tidak, kami serius. Masalahnya, di pihak Rusia, mereka juga punya lembar data sendiri. Mereka melihat keseimbangan kekuatan dan berpikir, kamu tidak menakutiku.
Karena jika situasi ini benar-benar meledak menjadi sesuatu yang buruk, aku bisa mengalahkanmu dalam semua kategori yang berkaitan dengan kemampuan perang secara besar-besaran saat ini juga. Dan menurut saya, hal itu membuat pihak Rusia menjadi sedikit lebih tegas dan pihak Eropa menjadi lebih putus asa. Jadi saya masih khawatir bahwa melalui salah perhitungan, ketakutan, kesalahan, kekeliruan, atau kecelakaan, hal-hal seperti itu, kita bisa terseret ke dalam konflik. Karena menurut saya, tindakan yang diambil pihak Eropa saat ini sangat bodoh, alih-alih melakukan hal yang masuk akal dan sesuai kepentingan sendiri, yaitu mengakhiri perang ini dengan syarat terburuk terbaik yang bisa kita dapatkan, menyingkirkannya dari agenda, dan mulai proses membangun kembali, serta menurunkan ketegangan. Itu yang seharusnya kita lakukan, tapi sepertinya kita akan terus hidup dalam ketakutan sampai akhir. Dan secara historis, Anda tahu, disitulah biasanya terjadi masalah pada sebuah kekaisaran yang sedang menurun. Yang menurut saya, dalam beberapa hal, bisa dikatakan itulah yang terjadi pada NATO dan Barat saat ini, dan kekaisaran yang sedang bangkit. Dalam hal ini, baik China atau Rusia, atau bersama dengan BRICS, dan semua kelompok lain yang sekarang kita paksa orang untuk bergabung melawan kita, dan sebagainya. Jadi memang ada kekhawatiran, tapi setidaknya untuk saat ini, jika saya harus bertaruh, saya akan mengatakan ketika situasi benar-benar memanas, mereka akan mundur dan hanya mencari kambing hitam lain untuk disalahkan. Ya, mungkin itulah arah yang sedang kita tuju. Ya, setidaknya untuk Amerika Serikat, saya pikir negara itu masih punya dua pijakan. Amerika bisa memposisikan ulang dirinya di dunia. Tampaknya situasinya jauh lebih buruk di Eropa. Maksud saya, seluruh tatanan keamanan yang dibangun kembali sejak tahun 1990-an, semua ini didasarkan pada hegemoni kolektif sebagai mitra setara dengan Amerika Serikat. Dan saya rasa orang Eropa kesulitan menerima kenyataan bahwa sekarang bukan lagi tahun 1990-an. Tiba-tiba, mereka benar-benar tidak punya peran baru dalam dunia multipolar, di mana Amerika tidak ingin berada di sini. Kita bahkan tidak bisa benar-benar sepakat tentang apapun. Jadi tidak, saya rasa ini bukan hanya soal Ukraina. Ini tentang mempertahankan tatanan dunia yang sekarat. Tepat sekali. Itu memang yang saya yakini. Terima kasih banyak atas waktunya. Memang, ya, das war ich mesmaßen yang menarik. Well, let's call it interesting times. So, Je had iets hadden en draait in brood en een metafoor die tassemal throat. Nieuw met the way.